Kali ini kita akan bahas tentang functions. Artinya apa? Artinya adalah fungsi untuk fungsi. Jadi ada suatu fungsi yang di dalamnya itu ada fungsi. Nah, sebagai contoh, kita akan mencari 0 dari sebuah function. Nah, itu untuk kasus yang single variable atau variabelnya satu, misalkan x. Nah, sebagai contoh sintaknya seperti ini. Sintaknya untuk mencari 0 berarti kita gunakan function f0. F singkatan dari function 0 berarti untuk mencari 0. Jadi f0 kemudian dalam kurung. Nah, ini ada dalam kurungan berarti dia menandakan bahwa f0 ini merupakan function. Nah, sedangkan yang ada di dalam kurung itu adalah argumen. Nah, karena ini merupakan fungsi dari suatu fungsi, berarti argumennya itu adalah fungsi juga. Jadi ini fungsi, argumennya merupakan fungsi juga. Nah, kita gunakan function handle untuk fungsi f0 ini. Jadi ini argumen pertama adalah function handle untuk nama fungsi tertentu. Kemudian ini adalah suatu nilai, bisa skalar, satu nilai, bisa dua nilai. Ini function handle. Nah, ini artinya satu nilai itu merupakan perkiraan nilai x yang mendekati fungsi fx sama dengan 0. Jadi kita harus punya perkiraan dulu kira-kira nilai 0-nya itu ada di x berapa. Nah, syaratnya untuk mengetahui 0 itu adalah syaratnya adalah fungsi fx-nya. Kalau x ini dimasukkan ke dalam fungsi ini, itu adalah cross 0, artinya dia syaratnya itu kurva yang dibentuk oleh function ini itu harus melewati 0. Jadi ada positif, ada negatif. Dia harus melewati 0. Itu baru nanti akan muncul jawaban, yaitu berupa nilai x, di mana x ini menghasilkan nilai dalam fungsi itu bernilai 0. Jadi syaratnya kurva yang dibentuk oleh fungsi itu harus melewati 0 atau cross melewati sumbu x. Nah, kalau kurva yang dibentuk oleh function ini dia tidak melewati sumbu x, artinya dia hanya menyentuh sumbu x saja, maka ini akan menghasilkan error atau tidak ada hasil. Jadi syaratnya harus melewati sumbu x. Nah, kita ke contohnya kita akan mencari berapa nilai x yang ketika dikoskan itu nilainya 0. Jadi ini ada f0, fungsi untuk mencari 0, kemudian argumennya adalah function handle cos, kemudian kita perkirakan 0-nya itu di 2. Ini radian ya, 2 radian. Nah, kalau kita running itu akan menghasilkan nilainya itu adalah 1,5708, atau kalau dalam derajat itu adalah 90 derajat. Artinya ketika ini nilai x-nya, nilai variabelnya, single variabelnya itu 90 derajat atau 1,578 radian, ini kalau kita masukkan ke dalam fungsi cos, berarti nanti hasilnya adalah 0, yaitu cos 1,5708 adalah 0, cos 90 derajat itu adalah 0. Nah, itu adalah fungsinya. Nah, kita coba. Di MATLAB-nya. Nah, sebaiknya kita cek dulu fungsi sinusnya itu, fungsi cosnya itu seperti apa. Kita bisa plot untuk mengetahui kira-kira nolnya di mana. Kita misalkan kasih t dulu atau x ya. X itu kita mau plot dari 0 sampai dengan spasi 0,1 sampai kita anggap aja satu lingkaran, artinya 360 derajat kan berarti 2pi radian. Ini adalah sumbu x nya, kemudian z nya kan cos dari x. Nah, kita coba plot. Kita kasih grid ya.
tambah grid supaya lebih jelas. Nah, ini adalah kurva cos-nya. Ini X sama dengan, ini adalah Y sama dengan 0-nya, ini adalah X-nya. Nilai X, ini adalah nilai Y. Nah, tujuan dari tadi F0 cos ini adalah kita mencari berapa nilai X yang dia cross sumbu 0 ini, cross sumbu X-nya. Nah, kita harus tahu yang dekat dengan 0 itu kira-kira berapa. Nah, ini kan sekitar antara 1 sampai 2. Berarti kalau nanti kita tulis X0-nya itu 1, nanti akan ketemu di sini karena yang paling dekat adalah ke sini. Ketika kita tulis 2, ini juga nanti akan ketemu di sini. Kita tulis 4, nanti akan ketemunya di sini. Di 4, berapa gitu. Kita tulis 5, itu juga nanti ketemu 4, berapa. Nah, kita coba buktikan. Misalkan F0, kita gunakan function handle cos, kemudian kita perkirakan kan ada di sini, ada di kurva. Nah, yang dekat dengan 0-nya ini adalah di 1 dan 2. Kita coba 1. 1, maka akan ketemu, nah, 1,578. Ini kalau kita jadikan derajat ya, berarti kita kalikan 80 dibagi dengan P, maka 90 derajat. Nah, itu kalau kita ketik 1, nanti ketemu ini 1, berapa tadi, 1,578. Kalau kita ketik 2, itu juga sama, nanti hasilnya 1,75 tadi, karena 2 ini yang paling dekat adalah 0-nya yang di sebelah sini, bukan di sebelah sini. Kita coba 2, F02 misalkan ini. Nah, itu sama 1,578. Nah, kalau kita pengen mencari 0-nya itu yang di sebelah sini, berarti kita tulis argumennya itu setelah function handle kita tulis 4 atau 5, nanti akan ketemu di 4, berapa ya. Kita cek. Kita gunakan function handle, ininya 4. Yang ketemu 4,7124. Berarti titik ini itu adalah 4,7124 di sini. Karena di 0-nya ini. Nah, hasilnya akan sama ketika kita nulis 5 atau 6. Kita ketik kayak 5. Nah, kalau 6 gimana coba? Nah, 6 juga sama karena yang dekat itu. Yang dekat dengan yang 0-nya adalah yang sebelah sini. Ketika kita tulis 4 atau 5 atau 6, yang paling dekat adalah yang ini. Nah, jadi syaratnya harus kurvanya itu harus cross sumbu X atau cross sumbu datarnya. Itu ini kan cross nih. Melewati sumbu X sama dengan 0. Melewati sumbu Y sama dengan 0, atau melewati dia sumbu X-nya ini. Yang di pas 0 kan sumbu X. Jadi syaratnya kurva itu harus melewati atau cross dari sumbu X. Kalau tidak, itu akan menghasilkan error. Sebagai contoh, kalau kita mau mencari titik nolnya untuk persamaan Y sama dengan X kuadrat. Nah, nanti kalau kita F0 itu tidak akan ketemu, karena kurva yang dibentuk oleh Y ini sebagai fungsi dari X kuadrat itu tidak pernah melewati sumbu X. Nah, ini saya sudah bikin fungsinya, itu fungsi kuadrat. Kita kasih nama fungsi kuadrat, kemudian Y sama dengan X kuadrat. Nah, ini kurvanya itu tidak akan ketemu atau tidak akan melewati sumbu X. Kita cek. Kita create dulu. Nah, fungsinya adalah tadi kuadrat. Kita buat sumbu X-nya dulu dari min 5 dengan spasi 0,01 sampai 5 misalkan. X-nya sudah ketemu, kemudian kita ketik Y kuadrat dari X.
Nah, sekarang kita plot koma Y. Nah, kasih grid supaya bagus. Nah, kita lihat bahwa kurva persamaan kuadrat ini, x kuadrat, itu tidak pernah mengecross atau melewati dari sumbu x-nya. Dia hanya menyentuh. Nah, kalau seperti ini kita tidak bisa menemukan f-min-nya. Kita cek f-min, f0. Kita guna fungsi integral kuadrat. Kemudian yang dekat adalah, misalnya kita ketik 1, nanti tidak akan ketemu. Nah, not a number berarti tidak akan ketemu karena tidak ada titik yang nilainya itu berubah. Ini kan dari positif, ini positif juga, jadi tidak ada yang mengcross, tidak ada yang cross sumbu x. Nah, beda yang seperti yang cos tadi kan dia melewati, berarti ada perubahan tanda, yaitu yang awalnya positif menjadi negatif dan sebaliknya dari negatif menjadi positif. Itu baru ada f0-nya. Nah, itu adalah contoh yang kedua. Sekarang bagaimana jika kita gunakan batasnya itu ada ini ya, x0-nya itu ada 2. Yang pertama tadi kita sudah coba yang skalar, artinya satu nilai. Nah, bagaimana dengan yang dia merupakan vektor yang terdiri dari 2 elemen? Nah, untuk x0 yang terdiri dari 2 elemen, misalkan ini x0-nya adalah x0 elemen 1 dan x0 elemen 2, maka kita harus pastikan bahwa x01 dan x02 itu harus berbeda tanda. Kalau fx0-nya adalah positif, maka ini negatif. Kalau ini negatif, berarti ini harus positif. Nah, harus beda tanda, artinya 2 poin ini dia adalah 2 titik yang melewati sumbu x, ya, cross sumbu x. Nah, kalau kita tidak ada beda tanda, misalnya kita cek ini positif semua atau negatif semua, maka yang terjadi error. Nah, sebagaimana yang contohnya tadi, kita harus plot dulu kira-kira di mana nilai nolnya, di antara angka berapa, di x berapa sampai berapa. Nah, itu kita harus pastikan dulu dengan plot secara kasar. Nah, nanti setelah kita tahu kira-kiranya, baru kita menggunakan f0 untuk mengetahui hasil yang lebih akuratnya. Nah, untuk yang contoh tadi ini, misalkan tadi ya, kita harus diplot dulu, tahu kiranya di mana nolnya, kemudian kita pakai f, bukan f-min, ini f0 ya, sorry. Kita guna f0 di sini, ini f0. Kita harus plot dulu, kemudian ketika kita tahu posisi crossnya, baru kita tahu batasnya, kita tahu kira-kira di mana nolnya, baru kita gunakan f0 supaya hasilnya lebih akurat. Nah, ini misalkan kita jadi ini tadi ya, kita harus kasih tandanya, harus ini, kita harus tentukan x0 dan x01 dan x02 itu harus posisi x yang mengcross dari sumbu x. Nah, kemudian jika fungsi itu tidak continuous, maka hasil dari f0, ini biru lagi, kenapa jadi min ya, maka hasil dari f0-nya adalah poin yang tidak kontinu. Contohnya adalah fungsi tangen. Nah, kita tahu bahwa tangen 90 derajat itu adalah tak terhingga. Nah, jadi kurvanya tangen itu ada tak terhingganya, kemudian dari tak terhingga menuju 0. Nah, jadi tidak kontinu seperti cos dan sin. Maka ketika kita gunakan f0 tangen, kemudian kita ketik 1 gini, maka nanti akan ketemu 90 derajat, yaitu yang tidak kontinu, yang tidak tersambung dengan garis lainnya. Kita coba tangen itu seperti apa.
cek X dulu dari 0 dengan spasi 0,1 sampai 2B. Nah, Y sama dengan tangen. Ini kita plot X, Y. Nah, lihat ini ada bagian yang tidak continuous, kita lihat di sini. Nah, dari sini ke atas, kemudian setelah 90 derajat dia akan menuju minus 1 hingga ini. Ya. Ini ke atas sana, kemudian dilanjutkan dengan dari sini ke bawah sini. Jadi tidak continue. Nah, ketika cos tidak continue, maka nanti yang F0 nya itu akan posisi di sini, di mana suatu titik yang dia menyebabkan tidak continue, dia menuju tak terhinggakan yang ini ketika 90 derajat. Nah, kita buktikan kalau kita gunakan fungsi ini, function add tangen, kemudian di dalam radian itu kita misalkan dekat dengan berapa ya, 1,5 misalkan. Nah, ini adalah 90 derajat, kita cek, kasih 80 bagi dengan P. Nah, jadi kalau kita mempunyai fungsi yang tidak kontinu, maka F0 ini akan menghasilkan nilai yang tidak kontinu tersebut, yang terputus tadi. Contohnya yang ini. Berarti ini tadi adalah 90 derajat yang fitur 1,5 berapa tadi? 1,57. Kemudian contoh yang ketiga, yang ini terakhir ya, ketika nolnya itu lebih dari 1. Nah, seperti langkah-langkah sebelumnya, itu kita upload dulu, kemudian tahu kira-kira nolnya di mana, kemudian kita gunakan F0. Misal kita punya fungsi Y sama dengan X tambah 2E pangkat minus X min 3. Ini kita simpan dalam function F1. Ini nanti kalau kita upload ada 20, yaitu yang dekat dengan minus 0,5 dan dekat dengan 3. Maka kita bisa gunakan 2F0, yaitu F0 pertama itu yang dekat dengan minus 0,5 dan F0 yang kedua itu yang dekat dengan 3. Nah, kita coba Y sama dengan X tambah 2E minus X minus 3. Kita buat fungsinya dulu. Namanya fungsi Y1, dimana Y1 itu adalah X ditambah 2 kalikan bilangan natural pangkat minus X minus 3. Kita simpan namanya, nah fungsinya dengan F1. F1. Nah, sudah kita simpan. Sekarang kita coba plot X sama dengan 0,1 sampai misalkan 5. D nya adalah Y1 X tipe double, kenapa? Oh sorry, ini harusnya Y ya. Y. Coba lagi. Kita simpan dulu. Output, input. Oh sorry, ini namanya salah.
Y1, ini F1, benar, ini adalah F1. Kita simpan, ketik lagi, ini adalah F1. Oke, berhasil. Kita plot, koma Y, kemudian kasih grid. Dari min ya, minus 0,5 sampai 2,8, berarti kita mulai dari minus 3. Bikinnya kita mulai dari minus 3 sampai 5. Kita hitung Y lagi, kita plot. Nah, ini ada yang cross itu ada 2. Ini yang kena 0 adalah ada di dekat 2 atau dekat 3 dan dekat minus 1. Jadi kita gunakan dua kali fungsi F0 nya. F0, kemudian function handle F1. Yang pertama itu dekat N1. Nah, yang kedua dekat 3. 2,857. Kita cek dengan contoh tadi, ya sama ya, minus 0,5 dan 2,887. Itu adalah posisi X di 0,5, minus 0,5 dan 2,887. Itu yang di cross nolnya. Oke, sekian contoh function fungsi untuk kasus mencari titik nolnya. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.